Apakah hasil penelitian sejalan dengan uji hipotesis? Eh, oh, boleh jawab dengan menurut saya nggak kok? Nggak boleh ya? Nggak boleh sesuai teori atau rujuk. Baik kok. Sesuai dengan... Oh, baiklah. Untuk menentukan apakah hasil penelitian sejalan dengan uji hipotesis, bisa kita lihat di analisis data, di mana seluruh variabel itu di hipotesis alternatifnya keseluruhan diterima, maka hasil penelitian tersebut dapat dikatakan sesuai dan sejalan dengan uji hipotesis. Itu lanjut. Jawaban pertanyaan lainnya. Kemudian, apakah ada teori yang sesuai dengan hasil penelitian? Hasil penelitian dari variabel-variabel yang ada, saya lebih, sorry, sorry. Jawabannya masih kurang nyambung. Yang mana kok? Iya, jawaban Pertanyaan yang pertanyaan nomor dua masih agak kurang nyambung. saya lagi menyesuaikan ntar ya kok. Ada tidak sesuai dengan hasil penelitian. Teori yang paling mendekati dengan hasil penelitian, teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura, di mana dia menekankan bahwa karyawan belajar dan memodelkan perilaku dari pengamatan orang lain di tempat kerja, seperti pembelajaran melalui pengamatan, imitasi, dan modeling sehingga dapat mempengaruhi kinerja karyawan, termasuk ke variabel Berdasarkan, kecerdasan emosi. ya, berdasarkan yang Wina jelasin, itu cocoknya ke variabel apa X-nya? Lebih sesuai dengan variabel kecerdasan emosional, di mana di variabel kecerdasan emosional kita lebih di lebih bisa mengamati emosi dari orang lain, apa yang orang lain rasakan. Jadi kita lebih mengamati sih. Oke, silakan lanjut pertanyaan lainnya. Keterbatasan dalam penelitian saya pada penelitian saya terdapat keterbatasan bukan salah satunya. Terdapat keterbatasan dalam penelitian saya, yaitu di mana variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan hanya terbatas pada variabel komunikasi interpersonal, cyber loving, dan kecerdasan emosional beserta gender. Kemudian, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian memiliki keterbatasan dalam hal validitas dan reliabilitas, sehingga hasil yang diperoleh tidak sepenuhnya akurat. Waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian ini terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan studi yang dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Kemudian, pada penelitian ini, variabel gender tidak mampu
Oh, sudah, sudah. Ada itu aja sih kok sepertinya. Keterbatasan dalam penelitian saya. Pertanyaan berikutnya. Udah kok. Coba lihat-lihat pertanyaan yang saya screenshot dari dosen-dosen lain tentang STM. Iya kok. Oke, dari Pak Siono kok. Oh, permisi. Ini saya jawab semua ya. Coba dijawab Mana? semua. Untuk Pak pertanyaan Pak Siono yang diriset di Pekanbaru aja. Iya, yang saya riset hanya di Pekanbaru. Masalahnya apa? Masalahnya terjadi penurunan kinerja di suatu perusahaan yang didasari oleh komunikasi interpersonal, cyberloving, dan kecerdasan emosional. Tahu dari mana? Dari data rekapitulasi kinerja, hasil kerja setiap tahunnya. Kinerja naik artinya apa? Ya, coba dijawab terus. Perusahaan bergerak di bidang apa? Di bidang konstruksi, cakupan wilayahnya di Riau, daerah Riau. Masalah yang dihadapi perusahaan, komunikasi antar karyawan, kemudian adanya penggunaan internet yang seharusnya digunakan untuk bekerja, tapi digunakan untuk di luar keperluan kerja. Kemudian tahu dari mana kinerja bermasalah itu dari nilai kerja di rekapitulasi nilai kinerja setiap tahunnya. Apa kesimpulan dari tabel di bab satu? Apa kesimpulan dari tabel di bab satu? Tabel di bab satu.
Kesimpulannya adalah bahwa eh, terdapat adanya penurunan kinerja setiap tahunnya dari 2020, kemudian di 2021, dan di 2022. Nambah karyawan kinerja nambah bagus, nambah karyawan kinerja tambah bagus. Bisa ini tidak menentukan jika nak menambah kinerja, menambah karyawan kinerja. Sebaliknya, menambah karyawan kinerja nambah bagus. Ya, tambah karyawan kinerja nambah bagus. Menambah karyawan juga tidak menentukan apakah kinerja terlihat bagus atau tidak. Yang sebagai variabel X. Itu aja sih kok untuk sementara. Kita harus lebih mendalam lagi pembahasannya supaya bisa menjawab pertanyaan dengan lancar ya ketika ujian nanti. Baik kok. Ketika nanti ditanya, kalau merasa ragu jangan langsung jawab. Kita berpikir dulu, nggak apa-apa. Baik kok. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Hmm, Pertanyaan tuh bisa beragam jenis ya. Kadang pertanyaan yang nggak terduga pun bisa muncul. Baik kok. Betul-betul kuasai apa yang sudah Wina tulis di skripsinya. Ya, kok. Kenapa Wina mengambil topik tentang ini? Tentang komitmen, sorry, tentang komunikasi interpersonal, cyberloving, kinerja gitu. Kenapa? Yang pertama, kenapa saya lebih mengambil komunikasi interpersonal? Banyak perusahaan yang komunikasi antar karyawannya itu tidak terlalu bagus sehingga terjadi kesalahpahaman antara satu karyawan dengan yang lain, dan itu juga mempersulit kerjasama tim. Kemudian untuk variabel cyberloving itu dari banyak perusahaan yang sorry banyak karyawan yang menggunakan internet perusahaan itu di luar keperluan kerja sehingga banyak waktu yang terbuang
di mana seharusnya itu kerjaan yang kerjanya udah selesai. Kemudian untuk variabel kecerdasan emosional, banyak karyawan yang kurang apa sih, ku- kurang bisa mengendalikan emosi di tempat kerja atau bagaimana cara mereka menghadapi karyawan yang memang cara kita menghadapinya itu lebih ke apa ya, lebih ke Hmm. Intinya kecerdasan emosional itu bagaimana cara kita memahami teman satu tim dalam suatu organisasi kita. Bagaimana cara mengontrol emosi kita. Itu sih kok. Mengapa ambil cyberloving? Mengapa ambil kinerja karyawan? Alasan mengapa mengambil variabel cyberloving, seperti yang kita tahu, di mana penggunaan internet untuk tujuan pribadi itu, tujuan pribadi selama jam kerja itu sudah umum di era digital, mengingat banyaknya waktu yang dihabiskan karyawan di depan komputer sehingga berdampak terhadap kinerja menjadi tidak relevan. Juga dapat mempengaruhi produktivitas karyawannya sendiri. Oke, Wina, saya rasa gitu aja ya. Nanti coba dipelajari lagi ya. Untuk beberapa Baik, Pak. pertanyaan yang sering ditanyakan yang sesuai saya capture tadi. Baik, Pak. Kalau ada yang ragu nanti WA aja ya. Baik, Pak. Oke. Ya, Wina malam ini belajar. Mhm. Tidur jangan terlalu malam biar besok pagi bangunnya seger ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa sarapan, terus ulang lagi pagi. Wina jam berapa ujiannya? Jam 10, kok. Jam 10, berarti jam 9 sudah harus tiba di kampus ya. Iya, kok. Oke. Sukses ya Wina. Saya doakan yang terbaik.